Annyeonghaseyo 여러분, 잘 지내셨죠? Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik semua. Kita kembali lagi di mata kuliah pemahaman topik 2. 오늘은 kita hari ini akan membahas terkait dengan 마지막 고급 읽기. Jadi 마지막 부분 ya, adalah part terakhir dari 고급 읽기. Nah, teman-teman akan mempelajari 유형 7부터 유형 9까지 배우겠습니다. kita lihat 유형 7부터 잘 보세요. Oke, untuk 유형 7 atau tipe ketujuh, teman-teman akan melihat disuruh untuk melihat almajan 주제 gitu ya. Kira-kira ini ngomongin tentang apa sih? Plus 빈칸에 들어갈 내용 고르기. Nanti teman-teman akan disuruh memilih gitu ya, mengisi terkait dengan bagian rumpang gitu ya. Nah, soalnya seperti apa? Contohnya ini ada di nomor 44 dan 45. 다음은 읽고 물음에 답하십시오. Nah, untuk ke nomor 44 itu akan menginstruksikan terkait dengan 주제 ya, terkait dengan 주제. Jadi teman-teman disuruh kasih tahu ini kira-kira keseluruhan itu membahas tentang apa. Nah, teman-teman seperti biasa ini harus lihat ide pokoknya juga, misalkan dari yang awal gitu ya, sama yang akhir gitu. Oke, sama yang akhir. Ada taraso dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi di kalimat tengah-tengah itu juga biasanya penting gitu. Nah, kira-kira ini ngebahas tentang apa sih? Ini ngebahas tentang, teman-teman harus bisa highlight kira-kira apa yang dibahas, yaitu ini 생체 리듬 atau jam biologis gitu ya. Ini ngomongin jam biologis siapa? 직장인들이 gitu ya, para karyawan di kantor gitu. Tapi di sini ada ini 학생. Jadi ada 설문조사 terkait dengan 학생 dan 대학생 gitu. Nanti di compare, di bio dengan si 직장인 itu di sekitar sini gitu. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman yang bisa didapat gitu ya dari ngomongin tentang 생체 리듬 ini? Kita lihat di nomor 1, 2, 3, 4 ini. Yang pertama ada 인간의 생체 리듬을 정밀 분석해 봐야 한다. Oke, jadi kita harus menganalisis gitu ya terkait dengan jam biologi. Nah, tapi ini kan sudah dianalisis ya, 분석한 결과. Jadi ini nggak sesuai gitu ya. Oke, itu tetap harus diperhatikan. 근무 시간은 인간의 감정에 악영향을 미친다. Apakah sesuai? Tidak ya. Nah, kita lihat nomor 3, 생체 리듬에 맞게 출근 및 등교 시간을 조정해야 한다. Kira-kira sesuai nggak? Sama-sama ngomongin 생체 리듬. Sesuai ya, 그럼 정답은 3번입니다. Seperti itu. Oke, nah terus yang terakhir, 오전 10시 이전에 근무하는 것은 심신의 위험이 될 수 있다. gitu, 위협이 될 수 있다. Sesuai? Enggak ya. Oke, tidak sesuai. Walaupun di sini ada 10시 이전 gitu ya. Oke, 잘했어요 여러분. Nah, seperti itu untuk 유형 7. Kita akan ke 유형 selanjutnya, yaitu 유형 8. Nanti teman-teman akan melihat bogi ya, seperti di sesi sebelumnya. 문장이 들어가는 곳, terus nanti nomor selanjutnya ada 내용과 같은 곳 고르기. Contoh soalnya seperti ini, nanti ada di nomor 46 dan 47. Nah, yang pertama ini juga pakai paragraf singkat juga seperti ini. Teman-teman akan melihat bogi di sini, seperti yang di sesi sebelumnya. Ya, nah perhatikan teman-teman harus mengisi 4 rumpang ini. Kira-kira si bogi ini cocoknya di mana? Ya, di replace-nya di mana? Yang pertama kali teman-teman harus lakukan kalau di tipe soal ini, baca dengan saksama dulu si boginya gitu ya. 하지만 엘니뇨가 발생했다고 해서 기상에 미치는 영향이 항상 일정하지는 않다. Nah, ini kan kita tahu ngomongin tentang El Nino alias El Nino gitu ya. Yang perlu selanjutnya teman-teman perhatikan adalah terkait dengan konjungsi gitu ya, tentang adverb juga. Nah, di sini ada kata hajiman. Nah, kira-kira dari kata hajiman ini teman-teman harus perhatikan isi satu-satu dan perhatikan si kalimat sebelumnya gitu ya. Apakah kalau misalkan kalimat sebelumnya dilanjutkan dengan hajiman itu akan nyambung atau enggak gitu ya. Jadi tetap harus kayak tebak-tebakan secara nge-replace ini cocok atau enggak, tapi teman-teman harus melakukannya dengan sangat cepat gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan kalau di sini kira-kira yang mana yang cocok? Yang N ya, yang Nian. Gitu. Dia lagi ngomongin tentang 기상. di sini ngomongin tentang 기상 변화로 행량이 떨어지면 bla 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 어려움을 겪게 된다. Nah, tapi hajiman El Nino-가 발생했다고 해서 기상. Tadi udah ngomongin tentang 기상, bahasa 했고, terus kata hajiman dan ini ngebahas tentang kebalikannya. 어느 때는 가볍게 지나가기도 하지만 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah nian. 자, 잘했어요 여러분. Itu untuk 유형 7 dan 유형 8. Kita akan bahas lagi di 유형 berikutnya. Tapi ini sudah masuk ke 듣기 selanjutnya ya. Oke, 잘했어요. 수고하세요. 감사합니다.